Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara pada kesempatan ini di awal Agustus 2026 untuk sama-sama kita mau menikmati firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita akan baca renungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Bapak, kami ada sebagaimana ada memasuki bulan baru di tahun 2026 ini di bulan Agustus. Kami bersyukur semua karena Tuhan yang sudah tolong kami. Dan kami merindukan lawatan-Mu lewat firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan. Untuk kami akan baca renungkan firman-Mu, sebab itu bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akan baca renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-10, saya akan baca berkata demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tulisan 1 Korintus pasal 3 di sini Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan kita ini sama seperti sebuah konstruksi bangunan. Ya, sama seperti sebuah konstruksi bangunan. Namun sebetulnya makna dari tulisan konstruksi bangunan di sini bagaimana membangun adalah bicara tentang bangunan tubuh rohani. Iya, bangunan kehidupan tubuh rohani. Bukan bicara bangunan fisik. Tapi sedikit saya ingin membawa saudara pada pengertian bangunan fisik sebagai sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat. Saudara-saudara, ada prinsip-prinsip dalam sebuah bangunan fisik bahwa bangunan itu dia harus memiliki pondasi yang kuat supaya bangunan itu kokoh dan kuat. Kalau bangunan itu enggak punya pondasi yang kuat, maka bangunan itu akan rapuh. Dan memang jelas Alkitab sudah memberikan rujukan tentang bagaimana dua orang yang sedang membangun. Yang satu membangun di atas batu, dia gali dalam-dalam, lalu dia taruh di situ batu dan dibangunlah sebuah bangunan. Lalu kemudian ada seorang yang membangun bangunan di atas tanah, di atas pasir. Dan lalu kemudian datanglah badai, ya. Alkitab menulis bahwa rumah yang dibangun gali dalam-dalam di atas batu, dia tidak terjadi kerusakan. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, ketika datang badai, mengalami kerusakan. Dari situ dapat menggambarkan bahwa apa yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 di sini, Rasul Paulus berkata, aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Di ayat yang ke-11 disebutkan di situ tidak ada dasar yang lain yang bisa membuat sehingga bangunan itu kokoh dalam konteks bangunan rumah rohani selain adalah Yesus Kristus sebagai dasar yang kuat. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kekristenan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebagai orang percaya yang digambarkan seperti sebuah bangunan rumah rohani, ya, tentu kita akan menghadapi seperti apa yang dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya, ujian. Karena sebuah bangunan dilepas dari ujian, di mana dikatakan bahwa jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, saudara-saudara, mengapa tujuan harus dibangun di atas pondasi? Karena akan melewati sebuah proses ujian. Iya. Maka proses ujian itulah yang akan menentukan kualitas sebuah bangunan itu. Apakah dia kokoh atau dia rapuh. Maka sepakat seperti apa yang diperumpamakan di dalam Alkitab. Bangunan yang dibangun di atas batu itulah yang kokoh. Yang di atas pasir itu tidak kokoh. Ketika datang ujian. Saudara-saudara, parameter ujian yang datang kepadamu bicara tentang pergumulan hidup. Iya. Persoalan, tantangan kehidupan. Artinya bahwa tidak ada satu manusia dalam hidup ini yang tidak menghadapi pergumulan hidup. Saudara-saudara. Nah, sehingga itulah sebabnya dalam konteks kekristenan bicara tentang ujian yang datang kepada kita itulah. Ketika kita ada dalam zona pergumulan hidup, ya, Tuhan sedang membawa kita pada sebuah proses ujian demi ujian. Namun ketika kita memahami tentang ujian itu,
yang dapat digambarkan seperti anak sekolah yang diuji, dan ternyata tujuan dari diuji itu adalah untuk supaya anak sekolah itu naik kelas, naik tingkat. Lalu kemudian ketika kita yang digambarkan seperti seorang olahragawan yang bertanding dalam sebuah pertandingan, dia harus melewati sebuah proses-proses ujian, sampai akhirnya kemudian dia bertanding dan dia menang, dia dapat piala. Tetapi kalau seandainya tidak, dia melewati sebuah proses itu, dia akan kalah. Begitu juga kalau seorang anak sekolah dia tidak melewati sebuah proses ujian, dia enggak akan naik kelas. Maka demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Saudara-saudara, bangunan rumah rohani adalah bicara kehidupan kita yang kadang Tuhan izinkan kita harus melewati sebuah proses ujian. Iya. Nah, lalu dikatakan di Alkitab di sini, ayatnya yang seterusnya saya baca. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Nah, Alkitab berkata, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Jadi, dalam hal sebuah bangunan, ini menjadi perhatian serius. Supaya rumah itu kokoh dan kuat. Dibuatlah pondasi yang kuat. Begitu juga di dalam pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan. Iya. Di dalam semua aspek kehidupan. Maka Alkitab memberikan sebuah rumusan dalam Alkitab di sini. Perhatikan bagaimana ia harus membangun. Artinya semua itu didasari oleh apa? Bagaimana ia harus membangun sebuah bangunan konstruksi di bawah ada pondasinya. Bagaimana ia membangun? Didasari oleh apa dia membangun. Saudara, ini poin penting dalam kekristenan, hal yang bernilai kekal yang harus menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Dan yang akan menentukan kualitas dalam kehidupan ini. Bagaimana ia membangun? Pondasi seperti apa? Tadi sudah saya jawab di Alkitab ini berkata bahwa tidak ada dasar lain selain dasar Yesus. Gitu. Tidak ada dasar lain selain dasar Yesus. Maka hal ini akan memberi pengertian kepada kita bahwa di luar Yesus tidak ada dasar yang kuat selain Yesus. Iya. Dasari kehidupan pribadimu di atas dasar Yesus. Rumah tanggamu di atas dasar Yesus. Perencanaanmu di atas dasar Yesus. Programmu di atas dasar Yesus. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebab Paulus sudah berkata, tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka dasar yang kuat itu adalah Yesus Kristus. Yang membuat sebuah bangunan itu kuat, kokoh. Sehingga apa yang saya katakan tadi di awal, manusia tidak lepas dari berbagai proses kehidupan, ujian dan pergumulan. Sehingga ketika pergumulan itu datang, kalau kita punya pondasi yang kuat dalam Yesus, maka di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayat 14 berkata begini. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Nah ini. Karena akan melewati sebuah proses ujian yang datang kepada kita. Dan ternyata apa tujuan proses ujian itu? Nah, di dalam kitab Petrus menulis begini. Saya baca. Nah, dalam kitab Petrus ditulis begini. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Petrus menulis tentang ujian yang datang kepadamu. Lalu dikonfirmasi dalam kitab Petrus di sini. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ujian yang datang kepadamu tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Maka kalau tidak punya pondasi yang kuat dalam Yesus, akan mengalami kerapuhan. Sehingga mengapa
Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tidak ada dasar lain selain dasar Yesus dalam engkau membangun hidup. Sebab ketika ujian datang kepadamu, maka tujuannya adalah untuk memurnikan. Iya. Ketika engkau berdiri dibangun di atas dasar Yesus, ada kekuatan baru. Tapi kalau engkau tidak berdiri di atas dasar Yesus, Yesus bukan pondasi, ketika datang pergumulan dan persoalan, pencobaan datang, maka terjadi kerusakan yang hebat. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita sebagai sebuah perenungan dalam kita. Membangun bangunan rumah rohani, yaitu kehidupan secara rohani. Iya, bukan berarti kemudian tidak ada pergumulan kehidupan. Saudara, bagaikan sebuah pohon, filosofinya pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Bangunan itu semakin tinggi, semakin kencang juga anginnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka Alkitab mengerti akan hal itu. Maka rumusan dalam firman Tuhan, bangunlah bangunan hidupmu di atas dasar Yesus. Bangunlah hidupmu di atas dasar Kristus. Iya. Bukan di atas dasar yang lain. Mungkin orang membangun di atas dasar materi, dibangun di atas dasar duniawi, tapi enggak akan bisa bertahan. Tetapi dasar Yesus yang akan membuat engkau bisa bertahan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Iya. Ayat terakhir saya membaca dalam tulisan firman Tuhan di sini. Ya. Dalam kitab saya baca ayat terakhir untuk sama-sama kita akan mengerti apa kata firman Tuhan. Ayat 7 dalam 1 Petrus 1. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di Alkitab di sini dalam kitab 1 Petrus sedikit memberikan sebuah contoh tentang emas yang dibakar. Iya. Emas yang dibakar maka dia akan bercahaya. Dan emas adalah merupakan sebuah gambaran contoh dalam hal proses pemurnian. Sebab apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini, tahan uji, sehingga emas ketika dibakar dia makin bercahaya, makin berkilau. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, sehingga saya dapat mengatakan kepada saudara, karakter emas ketika dibakar dia semakin bercahaya. Iya. Nah, dan ternyata dibakar itu untuk pemurnian. Begitu juga dengan saya dan saudara-saudara. Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, perhatikan bagaimana ia harus membangun. Membangun di atas dasar Kristus akan memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan kepada kita mampu karena ada Kristus dalam kehidupan. Sehingga ketika suatu waktu saat ada berbagai pergumulan hidup datang untuk memurnikan kita menjadi seperti kualitas emas, puji Tuhan, kita adalah pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari tetap dibangun di atas dasar Kristus, tidak dasar lain, dan tetap bertahan di dalam Tuhan. Setia dalam Tuhan, maka saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam tulisan firman Tuhan di sini, maka apa yang dirumuskan dalam kitab Roma, kamu adalah pemenang di dalam Kristus. Puji Tuhan, menang di dalam Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan. Maka itu sebabnya teruslah bertahan, melayani mengiring Tuhan. Saudara-saudara, teruslah tetap di dalam Dia, tidak beranjak daripadanya. Kekuatannya bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada mendengarkan tayangan ini. Kiranya Roh Kudus menerangkan firman-Nya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang saat ini hamba sampaikan. Sekalipun di waktu yang terbatas, Tuhan tolong. Semakin Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami untuk kami mengerti. Tidak ada dasar lain yang membuat kami kuat dan kokoh selain dasar yang dari Engkau sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, inilah kami jemaat Tuhan, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami hanya mendasarkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, semua aspek kehidupan.
Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.